Oke, kita lanjut. Itu adalah definisi stack. Nah, stack ya secara apa? Secara eh, sebentar. Stack itu dapat diartikan juga misalkan stack S sebagai berikut. Misalkan S ya. S ini adalah elemen ya teman-teman ya. Elemen atau indeks kayak gitu. Kalau kita belajar array yang kemarin itu adalah indeks A. Indeks A itu terdiri dari apa aja? Oh S, S1, S2, S sampai S panjangnya berapa kayak gitu. Artinya kalau kita deskripsikan ya, kalau misalkan kita deskripsikan dari segmen ini, misalkan, oh S1 masuk duluan, terus S2 sampai S yang paling ujung, sampai S8 kayak gitu. Oh berarti dia itu, maka topnya, ya top, maksudnya top ini yang paling ujung. Oh berarti yang paling ujung itu dari indeks S, berarti S1 kayak gitu. S1 misalkan. Terus ada S2, oh paling ujungnya nanti misalkan S2 kayak gitu. Untuk menunjukkan jumlah elemen suatu stack digunakan 0. Dari stack di atas maka 0S sama dengan T. Artinya dia elemen yang paling 0, yang paling ujung itu kalau kita tentukan ini 8 ya udah ya. Sampai 8 kayak gitu. Berarti dia itu ada kotak 1, kotak 2, kotak 3 sampai seterusnya 8. Gitu ya teman-teman ya. Terus ada dua istilah dalam operasi stack. Nah, ini ada kalau yang tadi kan top ya. Top itu adalah list. List yang dibikin seperti itu. Nah, ada teknik dalam operasi stack. Apa aja? Ada push ya, penambahan data atau insert seperti itu. Misalkan dari linear list atau skema ini, misalkan ya, oh ada S1 terus S2, dia itu topnya yang ada di mana? Kalau S1 masih diisi ya udah di S1 dulu. Kalau S1 ini udah terpenuhi, dia itu S2 diisi ya udah topnya berarti ada di S2 kayak gitu. Seperti itu. Terus nanti ada S3 di kolom ketiga ya udah topnya ada di S3 seperti itu. Nah, dari proses top dia itu kan 1, 2, 3 seperti itu. Nah, baru ada push ya, insert lah istilahnya, insert atau add ya, penambahan data, push lagi, misalkan ini di push berarti dia itu push yang ketiga itu ada di mana seperti itu. Artinya top itu terdiri dari dia itu apa ya bilangnya secara sederhana, top itu adalah linear list yang dibikin seperti itu. Kalau push itu penambahan insert dari data yang mau ditambahin seperti itu. Nah, kalau pop dia itu pengurangan. Pengurangan dimulai dari mana? Dimulai dari ujung pastinya. Gitu teman-teman. Nah, jadi dari proses ini ada top, ada push, ada pop. Gitu ya. Oke. Contohnya kayak gini. Misalkan ini top, oh ya udah topnya dia itu terdiri dari berapa kolom kayak gitu, udah disediain kayak gitu. Terus ada push A, oh udah push A itu masuk di sini, topnya ada di sini udah gitu. Karena kan kenapa? Kenapa top ada di sini? Karena dia itu variabel pertama, indeks pertama dia udah keisi. Gitu kayak gitu. Diisi lagi B. Ya udah topnya ada di mana? Ya di atasnya lagi kayak gitu. Artinya ini kalau misalkan 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya udah topnya itu sampai kelima indeks A misalkan indeks S1, S2, S3, S4, S5 tapi S1 itu masih belum keisi gitulah istilahnya. Kerangkanya aja gitu kayak gitu. Nah, baru kayak gitu, misalkan kita del kayak gitu. Ini kan push. Oh, di del kayak gitu.
di del, oh ya udah di anu di apa dibuang kayak gitu. Ya udah dibuang, B-nya dibuang, del kayak gitu. Berarti topnya tetap di pertama. Itu kayak gitu secara singkat, secara sederhana istilahnya. Penggambaran stack ya. Kalau stack di sini selanjutnya kita berikan stack S A B C D, maka stack S ini dapat digambarkan sebagai berikut misalkan. Gambarannya sama ya seperti di atas. Topnya di D, topnya di sini karena kan ya ini cuman bolak-balik aja kayak gitu. Terus di sini kayak gitu. Oke, terus penggunaan vektor untuk stack. Nah, perlu dipahamin juga ada penggunaan vektor dalam stack. Ada dua yang penting ya. Max stack, maksimal stack yang ada seperti itu, yang dibikin lah istilahnya. Terus, kenapa ini? Oke, maksimal stack, data yang menunjukkan jumlah maksimum elemen stack yang dapat disimpan dalam vektor. Artinya kerangkanya maksimum stack-nya berapa kayak gitu. X1, X2 atau elemen pertama, kedua, ketiga, keempat. Maksimumnya dia itu dapat menampung berapa itu kayak gitu. Terus ada top variabel yang berfungsi mencatat lokasi puncaknya dari stack. Lokasi puncak yang istilahnya lokasi akhirnya berapa kayak itu, topnya itu kayak gitu. Jadi itu vektor. Vektor itu kan garis ya teman-teman ya, garis. Ujung depan sama ujung belakang istilahnya kayak gitu. Sorry ada yang paling masuk. Ujung depan sama ujung belakang. Gambarannya seperti ini ya. Penggunaan vektor untuk stack lah istilahnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu seperti itu. Jadi dia itu, oh ini masih kosong kayak gitu. Alokasinya yang digunakan hanya tiga kotak seperti itu. Oh ini dimasukkan A, terus A dimasukkan B, terus AB, ABC terus kayak gitu. Habis ini udah full kayak gitu. Message MPT atau message full kayak gitu. Jadi dia itu nggak bisa dimasukkan lagi kayak gitu. Oh ini A, oh ini C di delete kayak gitu. C di delete, oh tinggal B, AB kayak gitu. Oh B di delete kayak gitu. Tinggal A, topnya di A kayak gitu. Artinya ini adalah top itu ada di sini kayak gitu kan ya. Setelah keisi dia topnya ada di sini. Setelah di sini dia dicek, oh keisi apa enggak? Oh ternyata full. Habis itu apa yang akan dilakukan? Oh dia di delete aja yang C. Topnya ada di mana? Ada di B. Kan gitu. Terus oh di delete aja B. Topnya ada di mana? Di A. Kayak gitu. Oh A di delete aja. Oh berarti topnya oh, ada 3 kayak gitu. Yang kosong kayak gitu. Dicek. Checklist. Simpelnya seperti itu teman-teman. Terus dasar apa ada stack? Itu dasar pemrograman ya pada stack. Kalau dikaitkan dengan teknik pemrograman, ada 4 operasi ya, operator dasar operator dasar yang didefinisikan pada stack. Apa aja operator dasarnya? Ada create, ada MPT, ada push, ada pop kayak gitu. Nah, ini yang digunakan. Dasarnya ini ada create, create nanti bikin apa? Bikin linear list dulu kayak gitu. Ada MPT untuk setelahnya ngecek kayak gitu. Dalam MPT ini dia itu ada 2, MPT is full atau MPT itu gak full kayak gitu, masih kosong kayak gitu. Baru kalau misalkan ini ngecek dia itu push, oh ya didorong kayak gitu. Artinya dimasukkan lagi. Kalau dia is full, dia itu bisa di delete. Kalau dia is not full, berarti dia di push kan gitu. Ini bisa ditambahin pakai perulangan if atau then ya. If then terserah pakai perulangan apa aja seperti itu. Else bisa kayak gitu.
Tergantung dari teman-teman mengkreasikan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Ini udah 12. Ada yang ditanyakan? Waduh, bisu semua ya. Ada yang ditanyakan apa saya kurang jelas? Tidak, Pak. Kok lemes? Kok lemes, Farid? Oke, lanjut aja ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah dasar operasi di stack. Terus habis itu create itu fungsinya apa sih? Kalau create itu ya dia itu 0. Oh, berarti kalau 0 itu dia itu masih belum keisi. Dia itu kehitung 1 kayak itu. Indeks pertama ya udah 1. Artinya kalau misalkan X ya, X misalkan X terdiri dari 0, dia itu masih 1. S-nya, indeks S 0 kayak gitu. Top, ya topnya 0, kan masih belum keisi data. Itu kayak gitu. Operasi ini berfungsi untuk membuat sebuah stack kosong. Kayak gitu. Jadi 0 itu dimulai dari indeks yang ke 0. Kayak gitu. Di pemrograman itu kan 0. Terus ada MPT ya. Operasi ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu stack adalah kosong. Operasinya akan bernilai boolean dengan definisi sebagai berikut. True, false, kayak gitu. Jika S adalah stack kosong, ya udah true. Kalau false, bukan stack kosong, kayak gitu. Jadi dia itu bisa pakai seperti yang tadi, perulangan, if, then, dan lain semacamnya. Is empty true jika null, kan kayak gini. Oh, jika null, oh ya kosong, kayak gitu. False, jika bukan stack kosong, oh berarti dia itu ada isinya, kayak gitu. Catatan is empty, create as true. S ini adalah indeks lah istilahnya. Create S berarti dia itu ngecek lagi ke indeksnya. Aduh, kenapa ini? The missing will upgrade. Itu seperti itu. Push juga sama ya teman-teman ya. Tekniknya sama seperti yang di atas. Pop juga sama ya. Catatan push, else, procedure and function ya, perlu procedure and function ya di stack itu. Function full stack tipenya apa untuk mengetahui apakah S sudah penuh atau belum. Begin full S titik top kayak gitu. Jadi dia itu ngecek top ini secara keseluruhan kayak gitu. Maksimum stack artinya di maksimum stacknya itu ada beberapa kotak, ada berapa kotak kayak gitu. Gitu. Jika stack full maka nilai ini true. Atau jika S belum penuh, maka nilai menunjukkan false. Ini adalah function stack full, kayak gitu. Kalau MPT, dia itu bikin MPT S top sama dengan 0. N, jika stack MPT, maka nilai true. Jika S tidak kosong, nilai false. Seperti yang tadi. Function top value T data kayak gitu. Top value S isi kayak gitu. Ini adalah fungsi untuk pengisi. Dia itu akan mengurangin kayak gitu. Mengurangin dari pop kayak gitu. Artinya mendelete kayak gitu. Ini artinya mendelete. Prosedur push artinya dia itu akan mengisi plus 1. Kayak gitu. Artinya kotak 1, 2, 3, misalkan 3 di pop, ya udah dia T datanya ya hilang kayak gitu. Terus di push lagi kayak gitu. Terus deklarasi stack pada bahasa pemrograman. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman sekalian ya. Deklarasi stack pada bahasa pemrograman itu kalau kemarin kan ada contoh yang dari Python itu yang sederhana. Teman-teman coba collect di situ. Dalam bahasa pemrograman untuk menempatkan stack biasanya digunakan sebuah array. Nah, ini.
Misalkan vektor ya satu dimensi kayak gitu. Selanjutnya gabungan kedua variabel ini diberikan nama stack struct. Gitu. Artinya penggabungan dari stack dan array. Oke. Kemudian definisikan bahwa null top PTR is embedded true jika top PTR 0 dan false. Ini adalah seperti pengembangan yang tadi itu. MPT dia itu ngecek false apa true, ngecek ininya isinya. Jika top PTR kurang lebih sama dengan 0. Ini dilihat dari banyaknya list yang dibikin. Ini juga sama, maka bentuk deklarasinya dalam Pascal kalau dalam Pascal seperti ini ya. Artinya dia itu stack struct record. Record apa? Record dari list yang dibikin. Itu ada berapa stacknya? Oh, array misalkan 1 sampai 100 of integer, bilangan integer. Top PTR-nya integernya ada berapa sih? Kayak gitu. Dia itu akan ngecek struct-nya. Sorry. Dia itu akan ngecek array-nya. Sorry, bukan struct-nya. Dia itu akan ngecek array-nya. PTR integernya itu yang keisi ada berapa? Terus ada variabel S. Variabel S stack ya. Stack S kan tipenya dari stack. Stack struct. Dia itu variabelnya dideklarasikan berada di pop keberapa? Apakah keisi semua atau enggak gitu. Ini sama. Ini adalah bridging prosedur ya of integer. Dengan catatan overflow adalah suatu keadaan di mana kita melakukan operasi push pada stack. Underflow, keadaan di mana kita melakukan operasi pop. On adalah yang dimasukkan ke dalam stack. And off yang dikeluarkan dalam stack. Seperti itu. Function prosedurnya aja yang istilahnya yang nggak sama dengan yang di atas. Tapi tujuannya sama. Gitu. Karena ini kan penggabungan. Penggunaan aplikasi stack ya di Merchandise, notasi postfix, proses rekursif itu biasanya digunakan di stack. Terus notasi postfix bentuk aplikasi stack yang lain. Notasi postfix digunakan untuk compiler ya. Stack digunakan oleh compiler untuk mentransformasikan eksplorasi aritmatik menjadi ekspresi dalam bentuk notasi postfix seperti itu. Ada proses rekursif juga ya teman-teman ya. Rekursif itu misalkan stack juga dapat digunakan dalam program prosedur ya seperti itu. Misalkan agar diperoleh uang 1 juta misalkan ya. 1 juta rupiah 25 tahun. Dia itu dapat di analis ya kayak gitu. Terus besarannya berapa kayak gitu. Terus policy notation ya infix, prefix, postfix. Contohnya A plus B, infix-nya A plus B. Oh, berarti kalau dari operasi ini A plus B min C. Kalau di infix dia itu lebih kepada mengkombinasikan lagi kayak gitu. Kalau di prefix dia itu AB plus minus kayak gitu. Pasangannya. Jadi postfix itu operan operator. Ada polish, sorry. Kalau dikonversi seperti ini, kalau untuk infix, prefix dan postfix-nya apa yang pentingnya? Ini sama sih. Kalau postfix operator dulu, jika kemudian dua operan berjajaran baru di pop hasilnya push lagi. Artinya dia itu membandingkan ya. Kalkulasi prefix ya, ketemu operan di push, ketemu dua operan berurutan, pop operan itu seperti itu. Jadi dia itu
Cuman ini aja operatornya aja yang berbeda. Seperti itu. Kalau ini latihan ya, latihan dari postfix dan profit tadi. Misalkan latihannya A plus B kali C kali D min E, seperti itu. Buat notasi prefix dan postfix, hitung hasil bila A 5, B 2, C 1, D 4, E 4. Itu jawabannya. Dia itu kalau misalkan prefix ya, dia itu min B, min plus A bintang-bintang B, C, D, E, itu seperti itu. Jadi dia itu seperti ini nanti operatornya. Artinya prosesnya, proses yang akan dihasilkan seperti itu. Kalau dimasukkan dalam proses prefix. Terus ada mapping ke storage juga seperti itu. Stack S, elemennya berapa, terus batasan startnya berapa. Gitu. Selanjutnya jika terdapat 2 stack S1 misalkan, indeks S1 terus dan S2 masing-masing dengan jumlah maksimum elemennya adalah M dan N. Maka kedua stack ini dialokasikan dalam bentuk S1 misalkan di sini ujungnya seperti itu. Topnya di sisi sini seperti itu. Berarti ini adalah alokasi tempat yang disediakan seperti itu. S2 terus S2 sementaranya ada di sini seperti itu. Artinya posisi pertama dan posisi terakhir. Berarti dia itu start dari sini. Start struktur data yang mau masuk. Seperti itu. Konsep mapping terdiri di atas, seperti di atas dianggap tidak efisien. Jadi dari hal yang sederhana ini dianggap tidak efisien, terutama jika S1 dan S2 tidak penuh pada saat yang bersamaan. Jika dia itu S1-nya nggak penuh pada saat pengisian yang pertama, ini kan ada elemen M dan N.